Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI Sumatera Selatan dan YBH Sumsel Berkeadilan resmi membuka gelaran diskusi publik dengan tema Undang-Undang Pers versus Undang-Undang ITE yang digelar di Hotel Suwarna Dwipa Palembang. Diskusi publik ini mengundang pengamat, pengurus AMSI Pusat, praktisi, jurnalis senior, pemerintahan, dan pihak penegak hukum sebagai narasumber. Dalam paparannya, anggota Departemen Hukum dan Advokasi AMSI Pusat, Dr. Nuruddin Lazuardi mengatakan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang ITE dianggap sama meski berbeda. Namun penerapannya di lapangan, Undang-Undang Pers dan Undang-Undang ITE nyatanya memiliki peranan berbeda. Hal itu tak terlepas dari disrupsi informasi digital yang kian berkembang pesat. Hal itu menyebabkan penyebaran informasi yang bersifat hoaks atau bohong. Nuruddin Lazuardi menyebutkan Undang-Undang Nomor 40 tentang pers merupakan produk hukum yang bersifat khusus. Oleh karena itu, ia berpesan kepada insan pers untuk tidak takut apalagi menganggap Undang-Undang ITE sebagai momok dalam kebebasan pers. Selama dalam membuat produk jurnalistik sesuai kode etik jurnalistik dan tidak berniat buruk, maka wartawan aman dari jeratan Undang-Undang ITE. Sementara itu, Panit 1 Subdit Siber Ditreskrim Polda Sumsel, Ibda Yudi Cahyadi menjelaskan, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir pihaknya belum pernah menangani adanya laporan yang berkenaan dengan pelanggaran Undang-Undang Pers. Apalagi saat ini dijelaskan dengan telah ada surat kesepakatan bersama 3 menteri tentang implementasi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, di mana penegasan penyelesaian sengketa pers tentu akan diselesaikan di Dewan Pers. Kalaupun ada laporan, pihaknya tentunya akan langsung berkoordinasi dengan Dewan Pers. Sementara Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa asal muasal merupakan tindak pidana konvensional. Adanya Undang-Undang ITE tak terlepas dari bentuk-bentuk pidana yang berkembang di dalam konteks digital seperti pencemaran nama baik di sosial media, pencurian data di internet, dan kejahatan siber lainnya. Terkait dengan pembahasan tadi didiskusikan juga soal UU ITE dan UU Pers ini, penyelesaiannya seperti apa sih kalau untuk di pihak kepolisian? Jadi kami jelaskan bahwa kita kan Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang Pers itu sebenarnya sudah ada jadwalnya masing-masing. Kita sudah ada Undang-Undang ITE ini, kita sudah ada pembelaan ataupun ada MOU bersama dengan pihak Dewan Pers untuk menyatakan bahwa penanganan itu masing-masing pihak itu punya koridornya masing-masing. Terutama di pasal 5 di MOU tersebut bahwa setiap ada pelanggaran yang berkaitan dengan jurnalis, yang berkaitan dengan jurnalis itu dikomunikasikan dengan Dewan Pers. Jadi nanti Dewan Pers lah yang meneliti. Kalau seandainya itu adalah muatan pidana, bukan pelanggaran kode etik, itu akan diserahkan kembali pada polisi. Jadi polisi murni menangani tindak pidana ITE. Kalau seandainya kegiatan jurnalis, wartawan ataupun media pers tersebut melanggar kode etik, ya kita kembalikan ke Dewan Pers. Artinya misalkan dari korban ini melaporkan media dengan tuduhan ITE, berarti ada rekomendasi dulu dari Pertama kan ada kita memainkan dulu seperti ini bahwa di Undang-Undang Pers itu kan ada yang namanya hak jawab. ya. Jadi korban yang merasa keberatan dengan pemberitaan, katakanlah ini adalah produk jurnalistik, ya mereka harus gunakan tahapan itu dulu. Artinya mereka harus mengkonfirmasi ke media bersangkutan, artinya berhak untuk melakukan hak jawab. Nah, jika media tersebut tidak melayani, kan itu kan ada unsur pidananya, bahwa media tersebut melanggar pidana yang ada di Undang-Undang Pers itu karena tidak melayani hak jawab. Saya yakin kalau ada keberatan di media juga pasti akan memberikan hak jawab. Nah, tetapi kalau seandainya pelapor ini sendiri dia tidak mau menggunakan haknya seperti itu, tahapan-tahapan seperti itu, kami wajibkan harus membuat semacam pernyataan dia sendiri di atas materai bahwa dia disarankan seperti itu, dia tidak mau, kemudian dia inginnya langsung melapor, ya kami satu penegak hukum pasti akan menerima terlebih dahulu. Cuma dalam penanganannya tetap akan kami serahkan terlebih dahulu dengan Dewan Pers untuk menilai apakah itu pelanggaran kode etik atau tidak. Ya. Tim Liputan Sumsel ABTV melaporkan.